Bismillah, Bismillah walhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wassalam. Sobat Ruh Ilahi, hari ini kembali, untuk kesekian kalinya, saya membagikan tentang amalan. Asmak Maharaja adalah sebuah ilmu spiritual yang berasal dari tradisi keilmuan Jawa. Pengamalan Asmak Maharaja seringkali dikaitkan dengan upaya untuk mendapatkan perlindungan, kekuatan, keberuntungan, atau pencapaian tujuan tertentu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe. Para praktisi meyakini bahwa dengan menggunakan atau merenungkan Asmak Maharaja, mereka dapat memperoleh keberkahan atau bantuan gaib dari entitas-entitas spiritual yang terkait dengan setiap asmak tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa pengamalan ini terkait erat dengan keyakinan dan praktik spiritual tertentu, khususnya dalam konteks kebudayaan Jawa atau tradisi mistik tertentu. Tidak semua orang memiliki keyakinan atau pemahaman yang sama terhadap konsep ini. Pengamalan Asmak Maharaja, sobat bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sobat. Terdapat beberapa jenis Asmak Maharaja, masing-masing diasosiasikan dengan kekuatan atau tujuan tertentu. Sobat perlu memilih asmak yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan spiritual sobat. Sebelum menggunakan Asmak Maharaja, sobat harus melakukan ritual persiapan tertentu, seperti membersihkan diri secara spiritual, atau melakukan doa-doa khusus. Kemudian sobat fokus untuk memusatkan pikiran pada Asmak Maharaja yang dipilih. Sobat bisa melakukan meditasi, doa, atau kontemplasi mendalam tentang arti dan kekuatan dari setiap asmak ini. Pengamalan dari Asmak Maharaja ini, berhasil dan tidaknya, tergantung dari kekuatan niat serta bacaan mantra atau ritual yang dikerjakan. Sobat juga dapat mempraktekkan Asmak Maharaja sesuai petunjuk dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika yang diamalkan, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini, Asmak Maharajanya mengacu kepada Islam, jadi beliau menggunakan amalannya melalui Asmaul Husna. Semua umat Islam tentunya telah memahami, Asmaul Husna adalah nama-nama indah atau sifat-sifat Allah yang agung. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani sering mengajarkan pengamalan Asmak al-Husna sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Amalannya biasanya melibatkan zikir atau pengulangan bacaan dari nama-nama Allah yang indah, sebagai contohnya, nama Ya Rahman, yang memiliki arti, Wahai Maha Pengasih, atau Ya Rohim, yang memiliki arti, Wahai Maha Penyayang, dengan pembacaan penuh kehusyukan dan keikhlasan. Yang kedua, amalan yang diajarkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu kalimat istighfar memiliki pengertian, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Diharapkan, dengan mengamalkan zikir istighfar ini secara ikhlas, khusyuk dan tawaduk, serta menjalankannya secara istiqomah, bisa menghilangkan atau menghapus dosa-dosa kita, sehingga hikmah yang kita harapkan turun dari Allah, akan segera terwujud. Syekh Abdul Qadir Jailani sangat menekankan pentingnya zikir istighfar dalam pengembangan spiritual seseorang. Amalannya termasuk dalam melakukan pengulangan zikir astagfirullah. Lakukan atau amalkan secara konsisten, dengan kesadaran penuh, serta dengan mengingat kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Segera melakukan taubah, proses kembali kepada Allah, dengan sungguh-sungguh. Zikir taubah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani melibatkan pengakuan dosa, penyesalan,
dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Dengan melakukan zikir membaca kalimat-kalimat tobat, seperti Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dan aku bertaubat kepadanya, dengan perasaan tulus dan tekad yang kuat. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani juga menganjurkan pengamalan dengan berzikir sholawat sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Amalannya melakukan pengulangan zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad. Atau zikir sholawat lainnya yang lebih lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, seperti berkah yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji, lagi sangat mulia di seluruh alam. Henah, bacalah secara rutin, baik jumlah dan waktu yang konsisten, dengan penuh kehusyukan dan penghormatan kepada Nabi. Sebagai contohnya, misal nih, sobat membaca zikir setelah sholat asyar, dengan jumlah bacaan zikir sholawat tersebut 117 kali. Ini semisal saja, ya, contoh saja, karena pada prinsipnya, zikir itu tidak ada batasan hitungan tertentu, akan lebih baik dan dahsyat jika sobat melakukannya setiap saat dan waktu. Selanjutnya saya akan tunjukkan ritual-ritual yang terkait dengan pengamalan Asmak Maharaja menurut ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Seringkali melibatkan praktik-praktik zikir, doa, dan meditasi yang dilakukan secara teratur dan dengan kehusyukan yang tinggi. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya sebagai bagian dari pengembangan spiritual. Banyak faedah dan manfaat yang akan kita peroleh dari pengamalan masing-masing Asma Maharaja yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jika kita melakukan amalan dari Asma Al-Husna, maka faedah yang akan kita dapatkan membantu dalam memperkuat iman dan meningkatkan kecintaan kepada Allah. Dengan merenungkan dan mengamalkan Asma Al-Husna, seseorang dapat mencapai ketenangan batin, kebahagiaan spiritual, dan kedamaian jiwa. Dari ketenangan batin ini, akan membuka aura pada diri kita menjadi insan yang selalu terlihat berwibawa di pandangan orang lain, memunculkan sifat mahabbah, yaitu banyak dicintai oleh orang lain. Dengan demikian jelas sekali jika suatu keberuntungan akan selalu melingkupi kehidupan kita. Kemudian manfaat dari kebahagiaan spiritual ini bisa saya rangkum di sini. Yang pertama, yaitu keseimbangan emosional. Kebahagiaan spiritual membantu seseorang mencapai keseimbangan emosional yang lebih baik. Ketika seseorang merasa terhubung dengan dimensi spiritualnya, kita akan cenderung lebih mampu mengelola stres, kecemasan, dan depresi dengan lebih baik. Yang kedua, ada keterhubungan dan kebahagiaan sosial. Kebahagiaan spiritual seringkali terkait dengan perasaan keterhubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan dengan alam semesta. Hal ini memperkuat hubungan interpersonal dan meningkatkan rasa persaudaraan dan empati terhadap sesama. Yang ketiga, memperoleh pengalaman makna dan tujuan hidup. Kebahagiaan spiritual membantu setiap diri kita ini menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam.
Artinya apa? Membantu seseorang menemukan kepuasan dalam hidupnya, merasa bahwa hidupnya memiliki arti yang lebih besar, dan mendorongnya untuk mencari pemenuhan melalui pengembangan diri dan pengabdian kepada orang lain. Yang keempat, memperoleh kesejahteraan fisik. Pengertiannya, kebahagiaan spiritual telah terbukti berhubungan dengan kesejahteraan fisik yang lebih baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa bahagia secara spiritual cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kadar stres yang lebih rendah, tidur yang lebih baik, dan tingkat energi yang lebih tinggi. Yang kelima, memiliki keterampilan mengatasi krisis. Kebahagiaan spiritual membantu seseorang mengatasi krisis dan kesulitan hidup dengan lebih baik. Ketika seseorang memiliki dasar spiritual yang kuat, maka dia akan lebih mampu memperoleh ketenangan batin dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Yang keenam, peningkatan kreativitas dan inovasi. Kebahagiaan spiritual seringkali berdampak positif pada kreativitas dan inovasi seseorang. Ketika seseorang merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, maka ia cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan memiliki perspektif yang lebih luas terhadap kehidupan. Yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan psikologis. Kebahagiaan spiritual juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikologis ini secara keseluruhan, yang mencakup peningkatan harga diri, optimisme, dan kepuasan hidup yang lebih besar. Yang kedelapan, membantu mengatasi kesulitan. Kebahagiaan spiritual dapat menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam mengatasi trauma dan kesulitan hidup yang berat. Keyakinan pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri dapat membantu individu menemukan makna dalam penderitaan dan menemukan jalan menuju penyembuhan. Hal ini juga membantu dalam memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, karena sifat-sifat tersebut mencerminkan kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan. Secara keseluruhan, pengamalan Asmak Maharaja yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki manfaat yang luas, mulai dari meningkatkan kesadaran spiritual hingga memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Hal ini membantu seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna, harmonis, dan berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Zikir yang sebaiknya dibaca dan diamalkan serta waktu yang dianggap mustajab untuk melakukannya dapat bervariasi tergantung pada preferensi pribadi, kemampuan individu, dan situasi khusus. Di sini saya nyatakan bahwa terdapat beberapa pedoman umum yang dapat diperhatikan bagi kita yang ingin mengamalkan amalan zikir yang diajarkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada batasan yang ditetapkan dalam agama Islam tentang jumlah zikir yang seharusnya dilakukan. Namun, banyak ulama merekomendasikan untuk melakukan zikir secara konsisten, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, tergantung pada kemampuan dan waktu yang tersedia. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk melakukan zikir, lebih utama melakukannya dengan ikhlas, tawaduk, dan rutin. Pada intinya, ketika mengamalkan zikir itu, utamakan kualitas yang baik, yaitu kesadaran, konsentrasi, dan kehusyukan yang tinggi, daripada sekadar fokus pada jumlah yang besar tetapi dilakukan asal mencapai jumlah tersebut, namun tidak ada rasa yang mengartikan dari amalan zikir tersebut. Hal ini menjadikan percuma dan kemungkinan besar akan jauh dari keinginan kita untuk mendapatkan hidayah dan hikmah dari amalan zikir tersebut. Jadi, saran saya utamakan saja kualitas zikir kita, meski dalam jumlah hitungan yang sedikit, tetapi bermakna dan membekas di dalam hati ini. Ada yang menanyakan pula,
tentang waktu yang terbaik dan mustajab. Hal ini, menurut saya, semua waktu itu mustajab, tinggal kita saja yang harus pandai mensikapinya. Kembali lagi saya tekankan, berpeganglah pada kualitas dari zikir kita, bukan jumlah, bukan pula waktu. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, maha bijaksana, maha memberi. Jadi menurut saya berzikir dapat dilakukan kapan saja, dan di mana saja, tanpa terikat pada waktu atau tempat tertentu. Sebab Allah tidak pernah istirahat untuk melihat umat, makhluk ciptaannya. Setiap momen dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi kesempatan untuk mengingat Allah dan melakukan zikir. Penting untuk diingat bahwa dalam melakukan zikir, kualitas dan ketekunan lebih penting daripada jumlah yang besar. Yang terpenting adalah menghayati makna zikir tersebut, memperdalam kesadaran spiritual, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Wahhab, artinya, wahai yang menganugerahkan rezeki, bacalah zikir ini dengan mengulang-ulang nama Allah. Ya Wahhab, dengan penuh kehusyukan dan keyakinan bahwa Allah lah yang maha pemberi rezeki. Ada juga zikir untuk kesehatan dan kesembuhan. Maka, bacalah, Ya Safi, artinya, wahai yang maha penyembuh. Bacalah zikir ini dengan mengulang-ulang nama Allah. Ya Safi, dengan harapan mendapatkan kesembuhan dari segala macam penyakit, baik fisik maupun spiritual. Henah, demikian tadi, saya hanya menyampaikan tuntunannya saja, dan jika Anda meyakininya, silakan sobat amalkan dua contoh tersebut untuk mewakili dari Asmaul Husna yang agung. Semoga tayangan ini dari sobat semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.